warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi baru, yaitu tentang statistika. Ayo kita kenalan dulu apa itu statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang mengumpulkan, menyusun, menyajikan, menganalisis, dan menafsirkan data, serta cara mengambil keputusan yang akurat. Contohnya, dulu kalian pernah melihat diagram lingkaran, ini juga salah satu penerapan statistika. Yang kedua, ini ada sensus penduduk. Sensus penduduk juga menggunakan ilmu statistika. Yang ketiga, grafik kenaikan jumlah kasus corona yang ramai dibicarakan saat ini juga salah satu penerapan dari statistika. Jadi, dilihat apakah pasiennya naik, mengalami penaikan atau mengalami penurunan. Jika mengalami penaikan, maka pemerintah harus mengambil keputusan bagaimana cara mengatasi tersebut. Jika mengalami penurunan, bagaimana? Nah, itulah contoh aplikasi statistika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena statistika itu sangat penting, makanya kita perlu belajar statistika ini mulai dari sekarang. Nah, tadi kalian ada kata data. Mungkin kalian sudah sering mendengar atau membaca kata data ini. Jadi saya memperjelas definisi dari data. Apa itu data? Data adalah sekumpulan informasi atau fakta berupa angka atau simbol yang diperoleh dari pengamatan maupun penelitian. Jadi semua informasi yang kalian dapatkan itu bisa disebut sebagai data. Ada juga istilah datum. Datum ini adalah bentuk tunggal dari data. Jadi kalau misalnya ada orang atau ada yang bilang data-data, itu istilah yang salah. Kenapa? Karena data itu sudah bentuk jamak. Tunggalnya datum. Jadi kalau data itu salah. Oke, lanjut. Data berdasarkan jenisnya, macamnya itu ada dua. Yang pertama, data kuantitatif. Datanya ini bisa berupa angka. Contohnya, tinggi badan kelas siswa kelas 7. Itu kan semuanya berupa angka, berarti contoh bentuk data kuantitatif. Ada lagi mungkin data tentang tinggi badan suatu sekolah, atau data tentang nilai suatu mata pelajaran di kelas 7, misalnya itu semua kan berupa angka. Kalau berupa angka berarti namanya data kuantitatif. Selanjutnya ada data kualitatif. Data kualitatif ini berupa sifat atau keadaan objek. Jadi tadi kuantitatif angka, sedangkan kualitatif ini biasanya berupa huruf. Contoh, saya mendata TV favorit kalian. Ada yang suka Global TV, ada yang suka TVRI, ada yang suka Kompas. Nah, itu contoh data kualitatif karena nantinya akan berupa huruf. Oke, jelas dari sini? Lanjut. Kita akan belajar tentang cara mengumpulkan data. Kita bisa mengumpulkan data dengan berbagai cara. Salah satunya yang pertama ada wawancara. Seperti kalian tahu, wawancara tanya jawab. Yang kedua, kuesioner atau angket. Yang ketiga, observasi. Nah, contoh data apa sih yang diambil saat wawancara? Ini contohnya data tentang kondisi suatu keluarga di daerah perkotaan dan di pedesaan. Contoh misalnya di perkotaan itu keadaannya bagaimana, di pedesaan itu keadaannya bagaimana. Nah, misalnya di perkotaan rumahnya dempet-dempet, kalau di pedesaan agak renggang, seperti itu. Nah, data yang bagaimana yang harus diambil dengan cara kuesioner atau angket? Biasanya contoh data tentang pemain bulu tangkis favorit teman sekelasmu. Nah, itu bisa pakai kuesioner atau angket. Atau data tentang artis favorit kamu. Itu juga bisa dalam bentuk kuesioner atau angket. Yang ketiga, observasi. Observasi ini pengamatan. Jadi datanya bisa dikumpulkan hanya melalui pengamatan. Contohnya data tentang berat badan teman sekelasmu atau tinggi badan teman sekelasmu. Ini bisa melalui observasi. Nah, sekarang kita langsung masuk ke statistikanya. Misal saya punya data berat badan 5 siswa.
56, 35, 74, 70, dan 40. Dari sini informasi apa yang bisa kalian dapatkan? Yang pertama, siswa yang paling kurus memiliki berat badan 35 kg. Kemudian, siswa yang paling gemuk adalah 74 kg. Informasi-informasi seperti inilah yang harus kita dapatkan saat membaca data. Nah, bagaimana jika datanya seperti ini? Ini kan susah ya, kita lihat mana yang paling kecil, 42, yang paling besar 82. Nah, ini kan agak susah membacanya. Bagaimana cara kita agar mudah membaca data ini? Yaitu dengan menyajikan data dalam bentuk lain. Nah, oleh karena itu dalam kelas 7 ini kita belajar cara menyajikan data. Nah, nanti statistika selanjutnya bisa dipelajari di tingkat selanjutnya. Di kelas 8 ada, di kelas 9 ada, di SMA nanti juga ada. Nah, sekarang untuk kelas 7 kita hanya belajar tentang cara menyajikan data. Cara menyajikan data sebenarnya ada banyak sekali. Namun di SMP ini yang kita pelajari hanya 4 dulu. Yang pertama, tabel. Yang kedua, diagram bantang. Yang ketiga, garis. Dan yang keempat, diagram lingkaran. Jadi data tersebut yang tadi banyak itu agar mudah dibaca bisa kita sajikan dalam beberapa bentuk tersebut. Nah, bagaimana cara kita membuat tabel, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran? Akan kita pelajari tentang cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang ya. Contohnya nih, saya beritahu contohnya. Nah, ini ada contoh diagram batang. Nah, dari sini kan kita tahu pasien yang paling banyak terkena virus corona di usia berapa? Ini kan ya, bisa kita lihat. Ini berarti umur 30 sampai 39. Kemudian yang kedua umur 20 sampai 29. Nah, usia yang paling sedikit menjadi orang yang terkena virus corona umur lebih dari 80. Ini paling sedikit sendiri ya. Nah, itulah gunanya kita menyajikan data dalam bentuk diagram batang, memudahkan kita dalam membaca informasi. Nah, bagaimana kita cara membuat diagram batangnya? Pertama, jika ini saya ambil dari data dalam video sebelumnya. Kalau saya punya tabel seperti ini, bagaimana bentuk dalam diagram batangnya? Pertama, kalian buat dulu sumbu X dan sumbu Y-nya seperti ini. Nah, baru yang sumbu ini kalian buat banyak siswa. Kemudian sumbu yang horizontal itu ini kalian buat nilai. Nah, seperti ini nanti jadinya. Nah, untuk sumbu yang vertikal ini jarak antara baris pertama dan baris kedua itu harus sama dengan baris kedua dan baris ketiga. Jika dia 0 ke 10, maka selanjutnya 10 ke 20. Seperti ini. Saya pernah menemui siswa yang buat tabel diagram batangnya seperti ini. Di sini 0, di sini 100, tapi di sini 150. Padahal yang pertama ke kedua ini jaraknya 100. Yang kedua ke ketiga ini jaraknya 50. Itu salah. Kalau jaraknya 100, 100 semua. Kalau 50, 50 semua. Nah, kemudian kita lihat yang mendapatkan nilai 7 ada 18. Maka dia membuat batang sampai di kira-kira 18 di sini. Dia dinamakan diagram batang karena dia bentuknya dalam bentuk seperti batang ini ya. Nah, ini seperti batang makanya disebut diagram batang. Selanjutnya yang mendapatkan nilai 8 ada 32. Bisa dilihat di sini. Kemudian yang mendapatkan nilai 9 ada 10. Mendapatkan nilai 10 ada 5. Seperti ini. Oke, saya kasih contoh lagi. Nih, misalnya di video sebelumnya ada tabel seperti ini ya.
Cara membuatnya sama seperti yang di atas. Pertama kita membuat sumbu Y vertikal ini. Nah, di sini banyak siswa, dipakai sebagai banyak siswa. Sedangkan yang garis horizontal kita pakai di tinggi badan. Nanti jadinya seperti ini. Nah, jaraknya ini tidak harus 10, kalian bisa jaraknya 1, 2, 3, 4, 5 bebas, namun asalkan jaraknya selalu sama. Kalau misalnya kalian buat jarak 5, maka sampai ke atas juga harus 5. Cara menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Kalau kemarin kita belajar cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang, selanjutnya ini kita akan belajar dalam bentuk diagram garis. Hampir sama seperti sebelumnya. Nah, contohnya jika saya mempunyai data seperti ini tabelnya. Ini adalah kurs rupiah Januari ke kurs rupiah dalam ringgit Malaysia. Jadi kalau misalnya bulan Januari 1 ringgit itu sama dengan 9.800 rupiah. Kemudian Februari 1 ringgit sama dengan 9.900 rupiah. Dan di bulan Desember kemarin 1 ringgit itu sama dengan 11.700 rupiah. Ini hanya sebagai contoh. Nah, kalau kurs-kurs seperti ini itu lebih baik menyajikan datanya dalam bentuk diagram garis. Nah, kalau disajikan dalam bentuk diagram garis, pertama sama seperti sebelumnya, kalian buat diagram vertikal dulu. Nah, ini diagram vertikal ini itu kalian tulis kurs rupiahnya. Kemudian garis horizontal ini kalian tulis nanti bulannya di garis horizontal. Nah, kan jadi seperti ini. Januari 9.800, kemudian naik, kemudian turun di bulan Juli 10.000, kemudian naik lagi. Nah, kalau misalnya data tersebut disajikan dalam bentuk diagram garis, kan kita tahu kapan rupiah Indonesia ini menguat dan kapan rupiah Indonesia rupiah ini melemah. Nah, ini bisa kita lihat kalau misalnya kurvanya naik seperti ini, berarti rupiah kita melemah karena harganya semakin mahal. Kalau misalnya grafiknya turun seperti ini, berarti rupiah kita menguat karena 1 ringgit akan lebih murah daripada bulan-bulan sebelumnya. Namun setelah Juli ternyata di bulan Agustus sampai Desember rupiah kita melemah. Nah, itulah kita dalam buat diagram garis seperti ini. Nah, dari situ informasi apa saja yang bisa kita ambil, seperti peningkatan terbesar di bulan apa, kemudian penurunan tertinggi di bulan apa, itu bisa kita lihat dalam bentuk diagram garis seperti ini. Cara menghitung diagram lingkaran dengan rumus diagram lingkaran biasa atau dalam bentuk angka. Pada kasus diagram lingkaran biasa, kita dapat menghitungnya sesuai rumus umum diagram lingkaran yang biasa digunakan. Rumusnya yaitu jumlah data yang ditanyakan sama dengan total jumlah data dikurangi total data yang diketahui. Contoh soal, sebuah kelas memiliki total siswa sebanyak 42 siswa yang dibentuk dalam diagram lingkaran sebagai berikut. Berapa jumlah siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler? Penyelesaian. Total siswa dikurangi banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler basket ditambah yang mengikuti ekstrakurikuler sepak bola ditambah yang mengikuti ekstrakurikuler silat. Kemudian, kita masukkan yang diketahui. Total siswa sebanyak 42 siswa.
dikurangi siswa yang mengikuti ekstrakurikuler basket sebanyak 10 siswa, ditambah yang mengikuti ekstrakurikuler sepak bola sebanyak 5 siswa, ditambah yang mengikuti ekstrakurikuler silat sebanyak 10 siswa. Dari situ didapat 42 siswa dikurangi 25 siswa, sehingga hasilnya adalah 17 siswa. Jadi, siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler sebanyak 17 siswa. Diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Ketahui jumlah derajat, kemudian membaginya dengan 360 derajat. Kenapa harus 360 derajat? Karena besar lingkaran dalam satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Perhatikan rumus berikut. Nilai yang ditanyakan sama dengan jumlah sudut dibagi 360 derajat dikali total nilai. Perhatikan contoh soal berikut. Sebuah sekolah memiliki 1260 siswa. Di sekolah tersebut mengharuskan siswanya untuk ikut serta dalam kegiatan ekstrakurikuler. Jika siswa yang mengikuti ekstrakurikuler dibentuk dalam diagram lingkaran dalam bentuk derajat, maka berapa jumlah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler musik? Perhatikan diagram lingkaran berikut. Untuk langkah-langkahnya, pertama, cari berapa derajat siswa yang mengikuti ekstrakurikuler musik. Yang mengikuti ekstrakurikuler musik adalah 360 derajat dikurangi siswa yang mengikuti ekstrakurikuler basket ditambah yang mengikuti ekstrakurikuler bola ditambah yang mengikuti ekstrakurikuler silat. Dari situ didapat 360 derajat dikurangi yang mengikuti ekstrakurikuler basket sebanyak 130 derajat. Ditambah yang mengikuti ekstrakurikuler bola sebanyak 100 derajat. Ditambah yang mengikuti ekstrakurikuler silat sebanyak 80 derajat. Dari situ kita hitung 360 derajat dikurangi 310 derajat. Maka didapat yang mengikuti ekstrakurikuler musik sebanyak 50 derajat. Kemudian gunakan rumus untuk mencari jumlah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler musik. Jumlah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler musik sebanyak, kita menggunakan rumus derajat ekstrakurikuler musik dibagi 360 derajat, kemudian kalikan dengan total siswa. Derajat ekstrakurikuler musik sebanyak 50 derajat dibagi 360 derajat. Kemudian kalikan dengan total siswa sebanyak 1260 siswa. Perhatikan cara penyelesaiannya. Pertama, angka yang bisa dicoret kita coret terlebih dahulu. Di atas 0, di bawah 0, maka bisa dicoret. 1260
dibagi 6. Hasilnya adalah 210. Kemudian 36 dibagi 6 sama dengan 6. Ingat kembali cara penyelesaian pecahan. 5/6 dikalikan dengan 210. Kita coret kembali. 210 dibagi 3 sama dengan 70. Kemudian 6 dibagi 3 sama dengan 2. Dari situ didapat 5 kali 70 dibagi 2. Didapat 350 dibagi 2 sama dengan 175 siswa. Sehingga didapat jumlah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler musik sebanyak 175 siswa.